Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana rasa cinta kami terhadap Indonesia. Menurut saya, Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang merdeka pada tahun 1945 dengan pengorbanan dan perjuangan segenap para pahlawan. Kita hanya tinggal menikmati kemerdekaan dengan mengisi kegiatan dan hal-hal positif sesuai dengan profesi masing-masing. Kalau menurut aku ya karena aku lahirnya di sini, terus apa-apa semuanya di sini, jadi ya Indonesia tuh kayak bagian penting banget sih buat aku ya. Terus mungkin ada beberapa yang kurang apa ya, kurang enak aja gitu di Indonesia. Misalnya kayak kayak banyak koruptor tuh banyak gitu. Mungkin itu sama dari yang pernah aku baca, kurikulum Indonesia di sekolah di Indonesia tuh katanya lebih sulit ya. Mungkin itu sih kalau aku ya. Cara kita untuk mencintai negeri kita adalah yang pertama, bangga memakai produk asli buatan Indonesia. Bangga memakai produk buatan dalam negeri adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan sebagai generasi milenial untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Eits, jangan salah, produk asli buatan Indonesia tidak kalah keren dengan buatan luar negeri loh. Dengan bangga memakai produk buatan Indonesia, kita ikut serta memajukan perekonomian dan lebih menghargai produk buatan negeri sendiri. Yang kedua, menjaga dan merawat kebersihan lingkungan bersama. Walaupun hal yang sepele, nyatanya menjaga kebersihan lingkungan masih susah-susah gampang loh untuk dilakukan. Mulai sekarang, coba yuk bentuk kesadaran diri sendiri untuk menjaga kebersihan. Sederhananya, jangan buang sampah sembarangan. Menjaga dan merawat lingkungan bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi masyarakat juga ikut berperan untuk menjaganya bersama-sama. Yang ketiga, tidak menyebarkan ujaran kebencian atau berita hoax. Sebagai generasi muda yang lahir di era teknologi, kita pasti akrab dong dengan dunia internet. Nah, internet bisa jadi sarana untuk menyalurkan rasa cinta kepada Indonesia loh. Contohnya dengan tidak melakukan ujaran kebencian atau menyebarkan berita hoax. Yuk jadi generasi muda yang cerdas saat menggunakan internet. Yang keempat, tetap menjaga persatuan dan kesatuan negeri tercinta. Jangan pernah lupakan sebuah negara kita yang begitu indah, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Masa depan bangsa Indonesia ada di tangan generasi muda. Sebagai anak muda, kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada. Jangan biarkan perbedaan tersebut membuat kita terpecah belah, tapi kita harus semakin kuat. Karena itulah yang membuat negara kita menjadi istimewa. Menurutku problem atau masalah penerus bangsa saat ini tuh banyak ya, tapi kita ambil salah satu contohnya aja. Salah satunya tuh anak-anak saat ini itu tuh banyak yang lupa atau bahkan tuh nggak tahu jasa-jasa para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dulu. Jadi kayak mereka tuh mungkin kurang tertarik dengan cerita-cerita sejarah kemerdekaan gitu ya, walaupun dipelajari ya di sekolah, tapi kalau nggak tertarik ya nggak masuk otak tuh. Terus pernah waktu itu aku lihat di salah satu video YouTubers, jadi dia nanyain adik-adik mungkin sekitar SD
SD kelas 6 atau SMP gitu, dia nanyain, ngasih tunjuk ini foto siapa, pahlawan. Terus mereka nggak tahu, dan mereka tuh lebih hafal sama foto-foto kayak selebritis Indonesia gitu. Itu sih sangat disayangkan. Jadi menurut saya problem yang dialami oleh penerus bangsa saat ini adalah kesopanan mungkin. Kesopanan di dunia maya atau di dunia internet. Dimana kita tahu sendiri bahwa warga Indonesia dicap sebagai netizen tidak sopan di dunia maya. Maksudnya ini netizen ya, bukan di dunia nyata, di dunia maya. Sampai kita dicap begitu, ya apa nggak malu gitu. Ya, emang kebanyakan orang Indonesia tuh lebih gimana ya, kalau di internet itu suka ngomong suka-suka dia gitu, ngomongnya apapun yang mereka suka dia omongin. Seharusnya internet itu bisa menjadi tempat yang kita pergunakan sebagai tempat menunjukkan bahwa Indonesia itu begini kulturnya, kesopanannya begini. Nah, sekarang kita sudah dicap sebagai netizen ya, bukan warga nyata, maksudnya bukan warga bertemu secara langsung, tapi netizen yang tampilnya adalah dunia maya. Ya gimana lagi. Ya kita harus mempertahankan adat istiadat dan suku-suku daerah-daerah yang ada di Indonesia. Terus mempersatukan pendidikan, pastinya itu melangkah perubahan, pembaruan, dan pembangunan. Kesimpulannya ya kita harus harus melakukan hal-hal positif gitu, karena kita kan udah merdeka ya, kita harus selalu mengingat jasanya para pahlawan, karena tanpa mereka kita tuh gak bisa gitu ada di titik sekarang. Jadi ya kita sebagai mahasiswi Indonesia ya, kita harus terus mencintai Indonesia, harus terus mengingat perjuangan para pahlawan, jangan dilupain itu. Terus harus cinta dengan Indonesia guys. Kayak dikurang-kurangi nonton drakornya, pakai produk Indonesia. Kalau beli di Shopee, beli yang di Indonesia ya guys. Banyak lokal brand tuh bagus-bagus. Kita harus mendukung perekonomian Indonesia. Jadi kesimpulannya menurut saya ialah pergunakanlah internet dunia maya dengan sebaik-baiknya, sebijak-bijaknya, dimana kita ini di dunia maya dilihat oleh semua negara, semua orang dari berbagai penjuru yang melihat kita. Nah, kalau kita memperlihatkan ketidaksopanan kita kepada semua warga di dunia atau ke semua masyarakat di dunia, ya kita juga yang bakal dicap. Diri kita ini sudah Indonesia, mereka sudah tahu kalau muka-muka kita ini muka-muka Indonesia. Jadi lebih bijak saja dalam berperilaku di dalam media, omongannya dijaga, dan juga jangan memposting hal-hal yang selalu kamu ingin posting. Tahan postingan-postingan yang terlalu mengandung sara atau jokes. Kalau anak-anak teman-teman saya itu nyebutnya jokes itu. Kamu gak ngerti jokes, padahal ya yang mereka jokes kan tuh sara kan, jadinya tidak boleh. Jangan ya teman-teman. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Menyetong Indonesia teguh, apesa Indonesia ancur. Kita sebagai warga Indonesia harus rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.